Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abtathi, metode praktis belajar mengaji. Kita telah sampai di jilid 6. Dan di jilid ini kita akan belajar tentang bacaan-bacaan yang tidak lumrah. Orang-orang Indonesia, khususnya anak-anak TPQ, menyebutnya gharib. Ngajimus nyampe endi? Nyampe gharib. Itu seperti halal bihalal. Bahasa Arab, tapi malah nggak lumrah di Arab. Dalam literatur ulumul Quran, kata gharib itu biasa digunakan sebagai istilah untuk kata-kata yang tidak biasa atau kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih. Tapi apapun istilah untuk ini, mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif-alif berikut ini dibaca panjang saat waqaf, dibaca pendek ketika wasol. Yang pertama, lafaz ana. Ana yang berarti saya. Ana yang berarti saya. Itu kalau waqaf dibaca panjang 2 harokat, kalau wasol dibaca pendek. Kalau yang ana artinya bukan saya, ya enggak termasuk dalam kaidah ini. Misalnya alaikumul anamila minal ghair atau wa anasiyya katsira. Itu kan bukan artinya saya, jadi itu enggak termasuk. Ini yang ana yang artinya saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Panjang karena waqaf. Sekarang kita baca yang wasol, berarti pendek. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kemudian lafaz lakinna. Ini juga sama. Kalau waqaf dibaca panjang, kalau wasol dibaca pendek. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinna. Waqaf panjang. Sekarang kita wasolkan. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Pendek. Lakinnahu Allah. Berikutnya lafaz adz-dzununa. Ini juga sama. Kalau waqaf panjang, kalau wasal pendek. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Panjang kalau waqaf. Sekarang kita wasolkan, berarti pendek. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Berikutnya lafaz ar-rasulah. Ini juga sama. Kalau waqaf panjang, kalau wasol pendek. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا. Kemudian lafaz as-sabila. Ini juga sama. Kalau waqaf panjang, kalau wasal pendek. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Selanjutnya lafal qawarira. Ini ada 2 qawarira. Qawarira yang pertama dibaca panjang saat waqaf dan dibaca pendek ketika wasol, sama kayak yang tadi. Lafaz qawarira yang kedua itu alifnya tidak berimbas pada bacaan, kayak enggak ada alifnya, baik waqaf maupun wasol, sehingga roknya disukun saat waqaf dan dibaca fathah pendek ketika wasol.
anggap aja yang qawariro kedua itu nggak ada alifnya. Kita akan baca 3 kali. Yang pertama berhenti di qawariro yang pertama, yang kedua berhenti di qawariro yang kedua, kemudian yang ketiga kita lanjutkan dua-duanya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Berikutnya lafal salasila. Baik waqaf maupun wasal alifnya tidak berimbas pada bacaan. Jadi kayak nggak ada. Sehingga lamnya disukun saat waqaf dan dibaca fathah pendek ketika wasal. Itu sama kayak yang qawariro kedua tadi. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau berhenti. Kalau lanjut, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Huruf alif, ya, dan waw tambahan ini juga tidak berimbas pada bacaan, yakni dibaca pendek. Jika berada di ujung kalimah, disukun saat waqaf dan dibaca harokatnya dengan pendek ketika wasal. Wala taqulanna li syai' syanya pendek. Bukan li syai', bukan. Li syai' ila mi'ati alfin aw yazidun. Mi'ati, bukan mi'ati. Apalagi itu kan alifnya setelah kasrah. Jadi ya memang enggak semestinya dibaca panjang. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul, yinya pendek. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulul pendek. Ulaika juga demikian. Ulil apalagi. Pokoknya yang sejenis itu. Beda sama misalnya utu, beda. Kemudian ini yang berada di akhir kalimah, yang berada di akhir kata, kita wakofkan. Qalu tallahi tafta. Itu alifnya tambahan, jadi dianggap nggak ada. Wawunya itu dia sebagai wadahnya hamzah. Jadi ya nggak berimbas pada bacaan juga, yang penting hamzahnya. Berarti kalau diwakofkan ya tafta. Qalu tallahi tafta. Kalau diwasalkan ya pendek. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Kemudian berikutnya sama, kalau waqaf ya disukun hamzahnya. Alifnya sama wawunya nggak berimbas pada bacaan sama sekali. Ayya'lamahu ulama. Ini kalau yang tulisan biasa kan ain, lam, mim, alif, terus hamzah biasa. Jadi itu alifnya ya alif tambahan, wawunya cuma sebagai wadahnya hamzah. Secara bacaan. Nanti secara makna yang berhubungan dengan rosem itu beda lagi. Tentu saja nggak ada yang sia-sia dalam tambahan Al-Quran, nggak ada yang sia-sia. Maksudnya kenapa harus ada wawunya, kenapa harus ada alifnya? Tentu saja itu ada imbasnya pada makna, tapi bukan pada bacaan. Ayya'lamahu ulama. Itu kalau waqaf. Kalau wasal pendek. Ayya'lamahu ulama bani Israil. Ini biasanya juga banyak yang kecelek gitu. Baca ini terus ulama bani dikiranya panjang. Pokoknya tandanya gini, kalau hamzahnya itu berada di atas waw, berarti hamzahnya itu pendek karena waw cuma sebagai wadahnya. Beda lagi kalau
bukan di atasnya. Jadi hamzah dulu baru waw, berarti hamzahnya panjang. Misalnya waba'u bi ghadabin minallah, waba'u, hamzahnya itu enggak di atasnya waw tapi di sebelum waw. Nah, kalau itu panjang. Selanjutnya kita masuk pada bahasan idgham. Apabila ada huruf sukun selain huruf mat bertemu dengan huruf yang sama seperti ba dengan ba, dal dengan dal, ha dengan ha, dan kaf dengan kaf, maka huruf pertama dimasukkan ke huruf berharokat setelahnya. Ini namanya idgham mutamatsilain. Ilhab bi kitabi, enggak usah dibaca qalqalanya, jangan ilhab bi kitabi, enggak, kita masukkan ilhab bi kitabi, seakan-akan ba yang pertama itu enggak ada. Jadi langsung ke yang kedua. Ilhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum faqul nadrib bi'asakal hajar idrib bi'asakal hajar wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr wa qad dakhalu, wa qad, jangan wa qad, langsung masuk seakan-akan dal yang pertama itu enggak ada. Wa qad dakhalu bil kufr wa man yukrihun langsung masuk ke hak yang kedua. Wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Apabila ada huruf sukun bertemu dengan huruf yang memiliki kesamaan makhraj walau sifatnya berbeda, seperti ba dengan mim, ta dengan dal, dal dengan ta, ta dengan to, sa dengan zal, dan zal dengan dha, maka huruf pertama dimasukkan ke huruf berikutnya secara sempurna. Ini namanya idgham mutajanisain. Secara sempurna itu maksudnya ya huruf yang pertama itu seakan-akan udah nggak ada gitu. Misalnya wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana, udah nggak ada bunyi baknya, nggak irkab, nggak irkam ma'ana. Falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma, asqaladda, taknya udah nggak ada lagi, nggak kedengaran lagi karena udah masuk secara sempurna. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana, qad langsung masuk, dalnya masuk ke ta secara sempurna. Ilhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ilhammat langsung ke ta, taknya masuk ke ta secara sempurna. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qawm. Yalhath dhalika, bukan yalhath dhalika, yalhath dhalika, fa-nya masuk secara sempurna ke dzal, jadi udah enggak kedengaran fa-nya lagi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Idzalamu, bukan idza, tapi langsung idzalamu. Untuk idgham ta sukun yang bertemu dengan ta, huruf ta-nya masih dengan isti'la'nya, namun tanpa qalqalah. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu. Ahadtu, enggak terus langsung ahadtu, tapi
ahad masih ada gininya, ahadtu, ahadtu. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به لئن بسط. Nah, basalt jadi masih tok ini, basalt baru ta gitu. Basalt ta. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. Apabila ada huruf sukun bertemu dengan huruf yang memiliki kesamaan dalam makhraj, walau sebagian sifatnya berbeda, seperti lam dengan ro, nun dengan ro, dan nun dengan lam, maka huruf pertama dimasukkan ke huruf berikutnya dengan sempurna. Ini namanya idgham mutaqaribain. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Barrafa'a, bukan bal rafa'a. Barrafa'a langsung masuk secara sempurna, lamnya masuk ke ro secara sempurna sehingga benar-benar enggak terdengar. Barra bukan balra, barra. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim, mir rabbikum 'azim. Ini kemarin juga kita bahas di idgham bila gunnah. Begitu pula yang nun mati bertemu dengan lam. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Min ladunka, milla. Untuk idgham qaf sukun yang bertemu dengan kaf, huruf qaf masih dengan isti'la'nya, namun tanpa qalqalah. Atau boleh juga memasukkannya ke huruf kaf secara sempurna. Jadi boleh alam nakhluqkum, nakhluqkum. Jadi yang di langit-langit yang sono terus ke tengah. Nakhluqkum, nakhluqkum, luqkum gitu. Boleh juga langsung ke kaf, jadi langsung ke langit-langit yang tengah. Nakhluqkum, nakhluqkum, langsung nakhluqkum. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Sekarang kita masuk ke huruf muqatta'ah. Huruf alif dibaca alif tanpa mad. Alif, bukan alif tapi alif. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif pendek. Huruf ha, ya, to, ha, ra yang tergabung dalam kalimat hayyun tohar dihilangkan bunyi hamzahnya dan dibaca 2 harokat saja. Ha, kan aslinya ha gitu kan. Nah, hamzahnya dibuang. Kalau ha itu kan mat wajib mutasil. Nah, kalau hamzahnya dibuang bisa di mat tabii. Ha, ya, misalnya hamim, ya, yasin, toha, alif lam ra, ra. Itu dibaca 2 harokat saja. Huruf ain boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Misalnya kaf ha ya ain sad. Itu 4. Ain sad. Oh-nya itu enggak dihitung oh-nya. Yang dihitung i gitu. Ain sad. Atau 6 itu di 4. 6 ain. Jadi setelah 6 i baru sad. Oh-nya enggak dihitung oh-nya. Huruf sin, nun, qaf, shad, lam, kaf dan mim atau yang tergabung pada kalimat sanaqussu lakum dibaca 6 harokat mat lazim. Shad, qaf, nun. Huruf-huruf yang belakangnya terbaca nun sukun seperti nun, itu kan belakangnya nun sukun toh. Ain
belakangnya nun sukun. Dan sin itu nun sukun. Atau mim sukun. Misalnya mim, lam. Tetap berlaku hukum nun sukun dan mim sukun jika bertemu dengan sesama huruf muqatta'ah. Misalnya ain itu kan berakhir nun sukun. Kok ketemu shad berarti dia menjadi ikhfa. Kaf ha ya ain shad. Ikhfa karena nun sukun bertemu dengan shad. Atau yang mim sukun, misalnya mim sukun bertemu dengan mim berarti idgham syafawi. Alif lam mim. Lam mim sukun bertemu dengan mim. Mim. Tapi itu kalau bertemu dengan sesama huruf muqatta'ah. Kalau enggak ya enggak. Misalnya nun wal qalami wa ma yasturun. Enggak terus di idgham bi gunnah kan enggak terus nun wal qalami enggak. Karena wal qalami wa masturun bukan huruf muqatta'ah gitu. Oke, kita baca satu-satu. Shad, qaf, 66 ini. Nun, toha, masing-masing 2. Toha, toha, tosin, tonya 2, sinnya 6. Tosin, yasin. Biasanya jamaah yasinan itu enggak, biasanya dipanjangin. Yasin. Enggak boleh. Ya-nya cuma 2. Yasin. Yasin. Ya-nya 2, sinnya 6. Hamim. Alif lam mim. Alif lam ra. Lam ra. Karena mim sukun bertemu ra, jadi idhar. Alif lam ra. Enggak boleh lam ra, enggak boleh. Tasim mim. Alif lam mim shad. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Hamim ain sin qaf. Lafaz majraha dibaca dengan cara imalah atau mencondongkan bunyi alif ke ya dalam rasio 50-50, atau seperti gabungan vokal a dengan i sehingga menjadi e, seperti e pada kata sore. Jadi ini a, ini i. Nah, di sini kan e. Kalau di sini e. A, e, i. Nah, kalau imalah di sini. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha wa mursaha. Seperti huruf e pada kata sore. Sore, majri. Majriha wa mursaha. Lafaz a'jamiyun dibaca dengan cara tashil, yaitu mengurangi kadar tahqiq hamzah kedua pada 2 hamzah. Tahqiq itu gini. A. I, u. Kalau tahqiqnya dikurangi maka jadi i, o. Nah, ini
Yang hamzah pertama masih jelas a, yang kedua dikurangi tahqiqnya jadi a gitu. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Yang pertama jelas a, yang kedua a'jamiyyun wa 'arabi. Selanjutnya ismam. Lafaz ta'manna dibaca dengan cara ismam. Apa itu? Yaitu mencampur bentuk bibir dhammah di antara gunnah nun. Tetapi suaranya tetap pada dengungan nun, yakni suaranya tetap sama antara saat bibir mecucu dan tidak mecucu. Jadi bentuk bibir dhammah itu kan mecucu. A, I, U, na, ni, nu gitu kan. Nah, mecucunya ini berada di antara dengungan nun, gunahnya nun. Nun kalau gunah ya gini, gitu kan. Nah di antara gunah ini itu ada mecucunya. Tapi permecucuan ini itu tidak sampai mengubah bunyi gunahnya itu. Jadi tetap cuma gerak bibirnya doang itu yang mendomah tadi. La ta'manna man, ini kan sama aja antara mencucu dan enggak mencucu. Man sama, man enggak terus jadi man enggak. Man sama, man tapi enggak usah banyak-banyak, satu aja nanti mencucunya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ada juga yang bacanya jadi setelah mencucu itu enggak usah lagi, langsung kena. La ta'manna manna gitu. Manna. Tapi kita pakai yang tadi aja. Jadi bunyi dengungan nun, terus mencucu bibirnya aja, suaranya jangan terpengaruh. Terus balik lagi man, nah kan gini lagi. Terus baru na. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Alif lam yang bertemu dengan hamzah wasol menjadikan 3 huruf mati berjejeran. Alif lam al itu kan dua-duanya sukun sebenarnya. Ketemu sama hamzah wasol. Hamzah wasol itu ya sukun juga. Jadi ada 3 huruf mati berjejeran. Ini enggak dihitung sama sinyal. Kalau sinnya dihitung ya jadi 4. Nah, jika dimulai dari alif, maka alif dibaca fathah dan lam dibaca kasrah. Alismu. Hamzah wasalnya tidak terbaca. Alismu. Hamzah wasalnya enggak terbaca. Jika dibaca dari lafadz bi'sa, maka alifnya tidak terbaca, lamnya di kasroh dan hamzah wasalnya tidak terbaca. Bi'salismu. Banyak banget orang yang bilang bahwa ini tuh bacaan nakal. Ini tuh bukan nakal. Nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf yang bersukun sebelumnya, dan itu adanya di Warsh. Wa harrik li warshin kulla sakinin akhirin sahihin bisyaklil hamzi wahdhif humus hila. Contoh nakal ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu contoh nakal. Karena kata akhirah itu hamzah, a-nya itu hamzah. Kemudian ula itu juga hamzah. Jadi walal a harokatnya hamzah dipindah ke lam yang sukun itu walala gitu. Walal akhiratu khairul laka minal u. Harokatnya hamzah di u dipindah
ke lam yang sukun itu. Jadinya minalu, minalu. Nah ini bi'salismu itu apa yang dipindah? Apa yang dipindah? Wong kata ismun itu alif itu dari awal udah nggak berharokat. Itu alif bukan hamzah. Oke hamzah, tapi kan hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu nggak bisa dikasih harokat. Kok terbaca berharokat? Itu karena dia nggak bisa terbaca. Kalau nggak dikasih harokat, itu pun kalau berada di awal. Misalnya ismuhu Ahmad, ismuhu. Kok sebelumnya ada? Yo jangan dibaca ismuhu. Min ba'dismuhu Ahmad. Min ba'dismuhu, bukan min ba'di ismuhu Ahmad. Enggak. Ismi bisa terbaca. Tapi kalau sebelumnya ada ba misalnya, ya bismi, enggak bi ismi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra bi ismi rabbika, bukan bismi. Ini sama kayak kata ibnun. Misalnya wa il qala Isa ibnu Maryam. Isa ibnu, bukan Isa ibnu, bukan Isa ibnu Maryam. Kecuali mulainya dari kata ibn. Jadinya ya ibnu Maryam. Itu pun harokatnya bukan asli. Itu hanya karena dia nggak bisa terbaca. Ismun itu dari awal sudah nggak ada harokatnya. Jadi ya nggak bisa dibilang nakal karena nggak ada yang dipindah. Sama kayak tadi, misalnya ism, kata ism, terus kemasukan ba, ya jadi bismi. Ya, kata ismu, kemasukan al, ya jadi alismu. Alismu, bukan al-ismu, bukan alismu. Kata istighfar, kemasukan al, ya alistighfar, bukan al-istighfar, bukan alistighfar. Gitu. Jadi ismun itu alifnya nggak berharokat. Atau hamzah wasalnya itu nggak berharokat, nggak ada yang dipindah. Kalau dimulainya dari alismu, kemarin sudah kita bahas, kok dimulai dari al, maka alifnya di fathah a. Terus ini masih ada dua sukun, yang lam sama yang alif atau hamzah wasalnya ismun itu. Nah kaidah umumnya iltiqa sakinain, kaidah umumnya loh ya, itu yang pertama itu di kasrah sehingga alismu. Nah nanti kalau sudah dimulai dari bisa berarti kan alif yang pertama tadi yang al itu sudah nggak butuh harokat karena sinnya sudah berharokat bisa gitu kan. Jadi yuk langsung aja bisalismu gitu. Kenapa nggak panjang? Ya karena ini bukan mat, ini alifnya hamzah wasol, bukan alif mat, jadi bukan bisalismu, bukan, tapi bisalismu. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Nah kalau yang al-iman itu bisa dinakel dalam bacaan waras, tapi itu pun bukan bi, tapi bi. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Selanjutnya huruf shad dibaca sin. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Bukan sud tapi sud. Wa zadakum fil khalqi bastah. Shadnya dibaca sin. Kemudian yang ini huruf shad boleh dibaca shad dan boleh dibaca sin. Meskipun yang dibaca shad lebih populer, bukan lebih benar ya. Jadi boleh dua-duanya. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu yang shad. Kemudian yang sin. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Dua-duanya boleh. Kemudian yang ini huruf shad tetap dibaca shad. Lagi pula ini juga nggak ada itu kan sin kecilnya itu. Jadi tetap dibaca shad. Lasta 'alaihim bimusaytir. Sekarang kita masuk ke ra tafkhim dan tarqiq. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, ra yang fathah itu tafkhim, kemudian yang dhamma juga tafkhim, yang kasrah tarqiq.
kemudian ro yang sukun, lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti tafkhim, sebelumnya dhammah juga tafkhim, kalau sebelumnya kasrah tarkik. Nah, terus ini ada gini, ro sukun yang bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimat itu dibaca tafkhim, meskipun sebelumnya itu kasrah. Contoh, inna rabbaka labil mirsad. Mir tebel, tetap tebel karena setelahnya ada huruf isti'la yaitu di sini shad. Inna rabbaka labil mirsad. Ra sukun yang bertemu dengan huruf isti'la di lain kalimat dibaca tarkik. Tadi dibaca tafkhim itu dalam satu kalimat. Nah, kalau di kalimat yang berbeda, meskipun bertemu dengan huruf isti'la tetap dibaca tipis sebagaimana umumnya. Fasbir sabran jamila. Fasbir biasa. Fasbir sabran jamila. Ra bertasydid yang tidak diwakafkan dibaca sesuai harokatnya tanpa terpengaruh harokat sebelumnya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir, langsung tafkhim. Kenapa? Karena dia fathah. Tapi kan itu seperti dua ro, yang pertama sukun, yang kedua fathah. Nah, sebelumnya kan kasroh, berarti harusnya kan hir ro. Kan ada yang bacanya gitu. Oh, enggak. Ini tetap menang fathahnya. Ro yang di fathah itu yang menang, sehingga dari awal sudah langsung tafkhim. Hir, bukan hirro, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim bukan nirro. Ya, langsung nirrahim, langsung tafkhim. Begitu pula kalau roknya kok kasroh meskipun sebelumnya fathah, ya langsung tarkik. Au sarrihuhunna bima'ruf. Bukan sauri. Ya, bukan sauri, tapi langsung sarri. Karena menang kasrohnya, meskipun ro yang ditasydid itu seakan-akan dia menjadi dua. Yang pertama itu yang sukun, yang kedua berharokat. Ini tetap menang harokatnya, jadi langsung ausarrihuhunna bima'ruf. Tebal tipisnya ro yang diwakafkan tidak lagi melihat harokatnya, melainkan harokat huruf sebelumnya. Atau jika sebelumnya sukun, kecuali sukunnya berupa huruf mad, maka melihat sebelumnya lagi. Ya ayyuhal muddathir. Meskipun roknya di situ dhamma, tapi kan karena diwakafkan dia dibaca sukun, berarti yang ngelihat sebelumnya kasrah, berarti tarkik. Ya ayyuhal muddathir. Wa kullu amrim mustaqir. Di situ dhamma, tapi kan terus jadi sukun karena diwakafkan. Maka karena sebelumnya kasrah, ya dibaca tarkik. Mustaqir. Wa kullu amrim mustaqir. Wal fajr. Di situ harokatnya kasrah, tapi karena diwakafkan jadi sukun. Lihat sebelumnya. Oh, sebelumnya sukun. Ya lihat sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi itu fathah, berarti dia tafkhim. Wal fajr. Ra yang diwakafkan dan sebelumnya ya sukun dibaca tarkik. Jika sebelumnya waw sukun dibaca tafkhim. Wasulhu khair. Itu. Meskipun sebelumnya di ya ini, sebelum ya yang sukun itu fathah, tapi karena ya, jadi menang ya-nya. Ya itu kan identik dengan kasrah atau ya. Jadi menang ya-nya. Maka roknya yang itu juga meskipun dhammah, tapi karena diwaqaf sehingga menjadi sukun, sebelumnya ada ya sukun, maka dia dibaca tarkik. Wasulhu khair. Wal baitil ma'mur. Itu wow. Nah, roknya karena diwakafkan maka dia disukun. Terus melihat sebelumnya ada wow. Enggak usah lihat yang mim dhamma, enggak usah ke situ. Lihat wow yang di
sukun aja itu sudah mengharuskan roknya tertafkhim. Wal baitil ma'mur. Rok sukun yang sebelumnya bukan kasroh asli dibaca tafkhim. Dalam kaidah yang umum kan kalau sebelumnya kasroh dibaca tarkik. Nah ini kalau kasrohnya itu bukan kasroh asli ya dibaca tafkhim. Misalnya irji'i ila rabbik, irji'i. Ini alif atau hamzah wasol yang tadi saya sampaikan bahwa alif atau hamzah wasol itu sejatinya tidak berharokat. Kok dikasih harokat? Itu ya biar terbaca aja. Irji'i ila rabbik amirtabu, amirtabu. Di situ kasrohnya mem juga bukan kasroh asli. Aslinya kan am. Terus ketemu sama hamzah wasol, sukun ketemu sukun, maka harus ada yang dikasih harokat. Nah, yang dikasih harokat di sini adalah memnya. Jadi bacanya amirtabu, amirtabu. Rok sukun yang sebelumnya kasroh asli, kasrohnya asli nih, tapi bukan dalam satu kalimat. Jadi beda kalimat. Itu juga dibaca tafkhim. Misalnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma. Rabbi. Ini kan kasroh binya. Nah, terus setelahnya ada ro. Tapi kan beda kata. Nah, kalau kayak gini kasusnya maka roknya juga dibaca tafkhim. Wa qur rabbirham, bukan rabbirham. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.